Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nurhanisa Putri Sormin dengan NIM 12022002025 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas RB. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan terkait dengan pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian pada mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asirin STMT. Selanjutnya ada pun beberapa bahasan yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama pengenalan teori Keynesian, yang kedua yaitu pokok pemikiran teori Keynesian, yang ketiga yaitu pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu studi kasus berkaitan dengan teori Keynesian. Yang pertama yaitu pengenalan teori Keynesian. Teori Keynesian atau ekonomi Keynesian atau disebut juga dengan Keynesianisme awal mulanya dikembangkan oleh seorang ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes di tahun 1930-an, yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian mencakupi berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi terkait dengan pendapatan ekonomi suatu wilayah yang mana sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah atau ekspor atau total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi klasik atau neoklasik yang lebih berfokus pada penawaran atau supply pada faktor produksinya. Ekonom Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi atau ketika permintaan rendah dan inflasi atau ketika permintaan tinggi. Dan terkait hal tersebut dapat dikurangi dengan melakukan respon dengan intervensi atau penekanan dari pemerintah atau kebijakan ekonomi, khususnya tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang dapat membantu menstabilkan output selama siklus bisnis. Selanjutnya terdapat karakteristik ideologi politik teori-teori Keynesian, yaitu yang pertama intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah ini merupakan seluruh tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat memengaruhi pasar dengan tujuan untuk mengubah keseimbangan mekanisme pada pasar bebas. Yang kedua yaitu ada demokrasi sosial atau sosial demokrasi. Demokrasi sosial ini merupakan sebuah filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung penekanan atau intervensi ekonomi dan sosial untuk mempromosikan keadilan sosial dalam kerangka pemerintahan, demokrasi liberal, dan ekonomi campuran yang berorientasi kapitalis. Yang ketiga yaitu ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Hal ini merupakan sebuah kebijakan kohesi atau kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah merupakan sebuah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan yang kedua terkait dengan pokok pemikiran teori Keynesian. Adapun teori yang dibahas pada pokok pemikiran teori Keynesian yang pertama yaitu teori basis ekspor. Teori basis ekspor yaitu teori yang lebih menekankan pada faktor permintaan, yang mana perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah. Wilayah yang melakukan ekspor lebih besar, maka terjadi pertumbuhan ekonomi lebih besar di wilayah tersebut. Terdapat perbedaan teori basis ekspor, yaitu pada Keynesian dan teori neoklasik. Teori basis ekspor Keynesian yaitu teori yang berfokus pada spesialisasi dan keunggulan komparatif dalam hal menyediakan dan mendukung produksi komoditas yang memiliki permintaan di luar wilayah. Sedangkan teori neoklasik yaitu teori yang berfokus pada penekanan di bagian sektor keunggulan komparatif, efisiensi, dan produktivitas faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, teknologi, dan lain sebagainya. Teori basis ekspor menekankan pada pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah lain atau eksternal untuk pertumbuhan produksi wilayah. Adapun besarnya permintaan dapat ditentukan dari pertama harga barang yang diekspor di dalam wilayah tersebut, yang kedua yaitu tingkat pendapatan wilayah lain, dan yang ketiga yaitu harga barang substitusi di pasar wilayah lain atau eksternal. Selanjutnya yaitu ada teori sirkular dan kausal kumulatif. Teori ini memiliki
dua teori yaitu sirkular dan kausal kumulatif yang terkait dengan penjelasan kesenjangan wilayah. Pertama, teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosioekonomi, atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua yaitu ada teori dari Kaldor, di mana beliau menjelaskan terkait dengan hanya pada sisi-sisi faktor ekonomi saja. Pada teori ini terdapat satu gambar yaitu kausalitas sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal. Di sini dijelaskan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Adapun 6 faktor tersebut yaitu pendidikan dan pekerjaan, kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan, norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan atau modal finansial. Selanjutnya pada slide ini juga disebutkan bahwa terdapat sebuah gambar atau diagram alir dengan keterangan kausalitas sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin kaya dengan pendekatan Kaldor. Di sini dijelaskan bahwa teori kausalitas sirkular dan kumulatif baik ala Myrdal dan maupun ala Kaldor menyatakan bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu, sementara wilayah yang miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinannya atau ketertinggalannya. Selanjutnya yaitu ada teori kutub pertumbuhan. Menurut teori kutub pertumbuhan terkait dengan perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau membuat sebuah polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi atau persebaran industri, penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang atau disebut dengan backward linkage maupun ke depan atau forward linkage. Selanjutnya terdapat juga beberapa pokok pemikiran Keynesian dalam pembangunan wilayah. Yang pertama, seluruh teori Keynesian menjelaskan terkait dengan latar belakang kesenjangan pertumbuhan wilayah yang terjadi dari waktu ke waktu dengan bertumpu atau berporos pada pasar bebas. Yang kedua yaitu model teori Keynesian berfokus pada demand atau permintaan dibanding dengan supply atau penawaran dalam cakupan pembahasan pertumbuhan di suatu wilayah. Yang ketiga yaitu ada pasar bebas yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Dan yang keempat yaitu pada pasar bebas terjadi aglomerasi atau persebaran industri dengan mengarah pada konsentrasi kumulatif di suatu wilayah tertentu. Dari beberapa materi yang telah dibahas, muncullah suatu penyebab kesenjangan wilayah. Penyebab kesenjangan wilayah meliputi 5 faktor, yaitu pertama, deregulasi dan liberalisasi pasar, yang kedua kelemahan struktural, yang ketiga investasi rendah, yang keempat perpindahan modal secara terus-menerus, dan yang kelima yaitu kurangnya partisipasi atau kolaborasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Pendekatan Keynesian ini terbagi atas 2 yaitu pertama kebijakan proaktif dan yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal pertama yaitu penerapan kebijakan proaktif di tingkat wilayah yang merupakan suatu kebijakan yang ada dengan berfokus atau bertumpuan dalam hal mengatasi masalah baik yang sedang atau akan terjadi atau akan muncul. Selanjutnya ada investasi publik pada infrastruktur merupakan sebuah pendekatan yang digunakan ketika terjadinya kegagalan pasar, maka dari hal tersebut muncullah implikasi atau dampak dibutuhkannya investasi publik terutama pada infrastruktur guna untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di suatu wilayah. Lalu selanjutnya terdapat kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama yaitu ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, di mana bantuan ini diadakan dengan melihat sebuah karakteristik. Adapun karakteristiknya yaitu pertama wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah, dan yang kedua yaitu kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Adapun tujuan pembuatan kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan kohesi dan perekonomian wilayah yang tertinggal. Yang kedua yaitu bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Yang ketiga ada desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah. Yang keempat yaitu ada pengendalian pembangunan industri. Yang kelima ada investasi infrastruktur. Yang keenam ada perencanaan spasial. Yang ketujuh ada nasionalisasi industri. Yang kedelapan ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru.
Yang ke-9 yaitu ada stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi pada ekspor. Yang ke-10 ada inovasi kelembagaan perekonomian, dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu pembangunan kawasan industri. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu studi kasus yang berkenaan dengan pendekatan teori Keynesian. Studi kasus yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu Kawasan Industri Terpadu atau KIT Wilmar. Wilmar Group merupakan sebuah grup yang bergerak pada bidang agribisnis dan industri terkait. Wilmar Group telah tersebar di beberapa negara yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia. Lebih dari 90.000 tenaga kerja multinasional di banyak negara yang ditugaskan pada cabang-cabang Wilmar ini. Kawasan industri terpadu Wilmar yang terletak di Serang, Banten memiliki luas lahan sebesar 800 hektar. Adapun aktivitas bisnis Wilmar ini meliputi perkebunan kelapa sawit, penyulingan minyak masakan, penggilingan biji minyak, pemrosesan dan pengepakan minyak masakan konsumsi, lemak, oleochemical, dan biodiesel. Wilmar memiliki lebih dari 450 pabrik dan jaringan distribusi di seluruh negara termasuk dengan China, India, Indonesia, dan 50 negara lainnya. Selanjutnya, terdapat keterkaitan pembangunan KIT atau Kawasan Industri Terpadu Wilmar dengan teori Keynesian. Yang pertama yaitu terdapatnya pengimplementasian salah satu pendekatan yang dibahas pada teori Keynesian, yaitu terletak pada investasi publik pada infrastruktur. Yang kedua yaitu terdapatnya kolaborasi atau campur tangan antara peran pemerintah, investor, dan stakeholder terkait. Selanjutnya, ada kawasan industri terpadu Wilmar merupakan sebuah bentuk atau aksi dari adanya pengendalian pembangunan pada sektor industri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau kalimat, saya minta maaf. Apabila ada kesalahan pengucapan atau saya meminta maaf apabila ada ketidaklancaran saat penyampaian materi. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Mungkin saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.